Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan tugas presentasi yang diberikan. Tak lupa pula saya menyampaikan salawat dan taslim kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi rahmatan lil alamin yang membawa kita dari lembah yang gelap gulita menuju alam yang terang dan lebih berpendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Mungkin itu saja sedikit pembuka yang sempat saya sampaikan. Mungkin langsung saja saya masuk ke materi, yaitu dasar pertumbuhan tanaman. Dasar pertumbuhan tanaman ada 4, yaitu yang pertama sinar matahari, air, unsur hara, dan CO2. Ya, tentunya ketika kita membahas tentang dasar pertumbuhan, kita pasti mengacu kepada sumber energi terbesar, yaitu matahari. Ketika unsur hara dan air yang diserap oleh akar kemudian diangkut oleh jaringan sel yang bernama xilem ke daun, sehingga di daun terkumpullah unsur hara dan air, dan ketika muncul sinar matahari, stomata pada daun akan terbuka sehingga cahaya matahari akan masuk ke selah-selah stomata yang terbuka. Kemudian sinar matahari ini berfungsi sebagai pemecah antara air dan unsur hara. Yang menghasilkan gula. Kemudian gula inilah yang kemudian akan diangkut ke bagian-bagian tumbuhan yang lain oleh jaringan sel yang bernama floem. Pertumbuhan ditunjukkan oleh bertambahnya ukuran dan berat kering yang tidak dapat kembali. Dasar-dasar pertumbuhan antara lain fotosintesis, respirasi, metabolisme, dan absorpsi dan translokasi. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses metabolisme dalam tanaman untuk membentuk karbohidrat yang menggunakan karbon dioksida dari udara dan air dalam tanaman dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam sel berupa gula. Reaksi fotosintesis terdiri dari 2 fase, yaitu fase cahaya dan fase gelap. Respirasi adalah suatu proses metabolisme tanaman dengan cara menggunakan oksigen dalam pembakaran senyawa makromolekul seperti karbohidrat, lemak, dan protein yang menghasilkan tenaga, dan sisanya adalah karbon dioksida, air, dan sejumlah elektron. Laju respirasi tergantung pada faktor suhu dan kegiatan pertumbuhan. Semakin tinggi suhu, semakin cepat respirasi karena kegiatan enzimatis juga berjalan cepat.
Kemudian metabolisme. Metabolisme adalah penyusunan dan perombakan protein kompleks dan lemak-lemak dari fragmen karbon dan persenyawaan-persenyawaan organik. Metabolisme terdiri atas anabolisme, sintesa, pembentukan, dan katabolisme atau perombakan. Lalu kemudian absorpsi dan translokasi. Absorpsi air merupakan penyerapan air oleh akar yang kemudian dilanjutkan ke batang menuju daun. Terjadi melalui bulu-bulu akar dan dihubungkan melalui vascular system. Gerakan air pada proses absorpsi ini terjadi melalui protoplas dan dinding sel. Adapun faktor yang mempengaruhi absorpsi air diantaranya temperatur tanah. Temperatur rendah mengurangi absorpsi air oleh tanaman, juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan akar dan aktivitas sintetis dalam akar. Yang kedua, konsentrasi larutan di dalam tanah. Konsentrasi larutan berpengaruh terhadap absorpsi air oleh akar tanaman karena berpengaruh terhadap proses osmosis. Yang ketiga yaitu aerasi tanah. Apabila akar berada pada satu lingkungan yang aerasinya kurang, maka diameter saluran udaranya lebih besar sehingga absorpsi air meningkat. Yang keempat adalah tersedianya air tanah. Tersedianya air bagi tanaman artinya air berada pada suatu kapasitas lapang atau semua ruangan udara dalam tanah akan terisi oleh air, yang berarti air tersedia lagi bagi tanaman dan tidak layu permanen. Oke, yang kelima yaitu sistem perakaran. Kedalaman perakaran sangat berpengaruh terhadap jumlah air yang diserap. Oke, translokasi yaitu gerakan zat-zat organik dan organik yang terlarut dari suatu bagian tanaman ke bagian lainnya. Ya, itu biasanya diangkut melalui xilem dan floem. Oke, kita membahas sedikit tentang xilem dan floem. Xilem itu merupakan jaringan sel yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun, sedangkan floem adalah jaringan sel yang menghantar hasil dari fotosintesis dari daun menuju ke bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Mungkin itu saja seputar presentasi singkat yang sempat saya sampaikan. Tentunya dalam penyampaian presentasi masih terdapat banyak sekali kekurangan dan banyak sekali yang harusnya dikoreksi dari presentasi saya. Mungkin itu saja presentasi yang sempat saya sampaikan pada kali ini. Tentunya dalam penyampaian
dan pembawaan presentasi terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Namun dari kekurangan dan kesalahan itu kita dapat mengambil pelajaran betapa pentingnya pendidikan ilmu pengetahuan itu, dan betapa kita harus meningkatkan kesabaran, doa, dan ikhtiar dalam menjalankan pendidikan. Saya menyampaikan presentasi ini dengan penuh niat kebaikan, mengharapkan ilmu terus mengalir sehingga kita dapat melengkapi kekurangan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan pada diri kita masing-masing. Mungkin ini saja dari saya, Zulkifli. Cukup sekian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.